Howdy teman-teman Views, nama saya Arnold dari Views BGV. Hari ini kita mau berbicara tentang God's process, Job's process. Jadi tentang Ayub. Sebelumnya mari kita berdoa. Thank you Tuhan Yesus buat hari ini untuk kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus agar hati kami reseptif, agar kami bisa Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur Tuhan Yesus, di mana firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hidup kami dan bisa berlipat-lipat kali ganda, kami bisa bertumbuh akan pengenalan akan Engkau juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Job's process. Nah, pada topik hari ini kita akan mendalami seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Kita akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama adalah maksud Tuhan di dalam ujian hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana cara kita meresponi ujian tersebut dan keluar sebagai pemenang. Ayub adalah seorang tokoh yang luar biasa yang ada di Alkitab. Di Ayub 1 ayat 1 firman Tuhan itu berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang takut akan Allah dan melakukan hal yang benar serta menjauhi kejahatan. Bahkan di Alkitab itu ditulis tidak ada seorang pun yang sesaleh Ayub di muka bumi. Sebelum mengalami proses, Ayub itu mempunyai segalanya. Ayub itu adalah orang yang terkaya di timur dunia saat itu. Dia bergelimang harta, dia bergelimang pegawai juga. Dan bahkan Ayub juga mempunyai 10 anak yang sangat dia cintai. Dan ini evidence di Alkitab dengan tertulis bahwa Ayub selalu berdoa ketika anak-anaknya berkumpul karena dia takut anaknya itu berdosa kepada Tuhan. Nah, kita tahu pada Ayub 1 ayat 6-12 bahwa Tuhan membangga-banggakan Ayub di hadapan iblis waktu itu. Lalu iblis menantang Tuhan untuk membiarkan Ayub dicobai oleh iblis dengan berbagai kesengsaraan. Waktu itu iblis berkata kepada Tuhan bahwa Ayub itu hanya taat kepada Tuhan karena berkatnya Tuhan saja, dan bukan karena Ayub benar-benar takut dan cinta kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu maha tahu, dan bahkan Tuhan itu percaya kepada Ayub, Tuhan mengizinkan Ayub melalui berbagai cobaan oleh iblis. Penderitaan Ayub sendiri itu dimulai di Ayub 1 ayat 13-19, di mana Ayub itu harus kehilangan anak-anaknya, harta kekayaan dan pegawainya juga. Menurut Alkitab, berita buruk tersebut datang kepada Ayub itu secara bertubi-tubi. Jadi ada satu pembawa berita dari pegawainya menceritakan kepada Ayub bahwa dia kehilangan kambing dombanya. Belum selesai pembawa berita tersebut bicara, tiba-tiba ada yang bilang lagi bahwa pegawai-pegawainya dipukul mati. Lalu belum kelar bicara, tiba-tiba ada pegawainya lagi yang bilang bahwa anak-anaknya pun mati. Dan itu mungkin kita bisa bayangkan bahwa Ayub mendapatkan berita itu mungkin dalam hanya span waktu 10 menit atau 15 menit. Jadi bayangkan dalam waktu 15 menit seluruh hal yang dibangun oleh Ayub binasa. Semua hal yang dibangun oleh Ayub dalam hidupnya itu hancur tiba-tiba. Yang dia kasihi, yang dia sayangi dan lain-lainnya. Nah, terlebih itu Ayub juga menderita sakit yang luar biasa. Berbagai ayat di Ayub, buku Ayub membuktikan bahwa Ayub mengalami sakit yang luar biasa. Dia mengalami kulit yang melupas, dia mengalami depresi, mimpi buruk, bernanah seluruh tubuhnya. Dia mengalami anoreksia, dia tidak mampu untuk makan, dan bahkan dia memiliki mata yang rabun. Nah, mari kita bayangkan kalau misalnya kita ada di posisi Ayub, di mana dia harus kehilangan segalanya dan menderita penyakit yang luar biasa yang bahkan harus dia tanggung. Indikatornya menurut banyak peneliti, dia harus tanggung itu selama berbulan-bulan. Biarpun demikian, setelah mendengar kabar buruk, Ayub itu tidak mengutuk Tuhan, tapi malah dia memuliakan Tuhan. Di sini kita belajar bahwa respons kita terhadap berita buruk atau penderitaan akan menentukan arah hidup kita. Dan Ayub berhasil meresponi masalah-masalah tersebut atau penderitaan tersebut dengan memuliakan Tuhan. Lalu kita belajar dari 42 pasal yang ada di buku Ayub. Kebanyakan itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan. Dan sifatnya itu lebih ke kenapa. Jadi dalam kepedihannya Ayub beberapa kali bertanya kenapa kepada Tuhan. Dia mengerang karena penderitaan yang berat dan itu sangat amat manusiawi. Dan perlu kita sadari bahwa Ayub tidak punya hindsight untuk mengerti bahwa cobaan ini bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Di Ayub 2-10 itu dibuktikan bahwa Ayub berpikir bahwa cobaan ini semuanya itu datang dari Tuhan. Padahal Tuhan itu baik dan hanya memberikan yang baik untuk anak-anaknya.
Ayub berpikir bahwa Tuhan itu yang mendatangkan bencana dalam hidupnya, bahwa semua kesusahannya, semua penderitaan, segala sesuatu yang diambil dari hidupnya itu Tuhan yang directly mengambil. Tapi sebenarnya Tuhan hanya mengizinkan, tetapi iblis yang mengambil. Dan yang kita harus ketahui bahwa Ayub dalam kesalahpahamannya tersebut, dia tetap percaya akan keadilan Tuhan dan dia tidak mengutuk Tuhan. Dan pada akhirnya, setelah pertanyaan-pertanyaan dan doa-doa dari Ayub kepada Tuhan, Tuhan akhirnya menjawab Ayub dengan berbagai pernyataan tentang ciptaannya. Jadi Tuhan tidak langsung menjawab pertanyaan Ayub secara direct, bahkan tidak tentang konteksnya, kenapa dia mengalami penderitaan tersebut, tapi Tuhan malah bercerita tentang ciptaannya, tentang kedaulatannya, tentang kekuasaannya. Jadi melalui jawaban Tuhan, Tuhan itu hanya menyatakan kepada Ayub bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, dia Allah yang mengasihi, dia Allah yang baik. Dan kasihnya itu tidak dapat terselami. Dan hikmatnya itu melebihi hikmat-hikmat dari manusia. Setelah mendengar cerita dari Tuhan tersebut atau respon dari Tuhan tersebut, Ayub sekarang mengerti bahwa ia tidak perlu mendapatkan semua jawaban. Ayub itu memutuskan untuk percaya kepada kedaulatan dan hikmat dan kebaikan Tuhan. Dulu Ayub sempat meragukan kebaikan Tuhan dan keadilan dan penghakimannya yang ada di dunia. Dan kadang mungkin dia ragu bahwa apakah ada kebaikan di dalam hidup ini, dalam dunia ini, baik yang sekarang ataupun mungkin afterlife di saat itu. Tapi setelah mendengar respon Tuhan yang seperti itu, bahwa Tuhan adalah berdaulat, Ayub udah mengerti langsung bahwa dia tidak perlu mengetahui semua jawaban yang ada di dunia. Nah, konteksnya di dalam hidup kita adalah seringkali kita tidak mengerti apa yang kita alamin. Tapi kita juga bisa belajar seperti Ayub. Dia percaya akan kedaulatan Tuhan, dia percaya akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di Ayub 23 ayat 10-11, Ayub berkata tentang Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku akan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, seperti Ayub, kita mau belajar agar kaki kita terus mengikuti jejak kaki Tuhan. Dan terus mengikuti Tuhan tanpa berpaling ke kiri atau ke kanan. Lebih lagi di Ayub 42 ayat 5, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Engkau di sinilah Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dan ini adalah kunci kemenangan bagi Ayub. Ayub, walaupun dia saleh sebelumnya, dia belum pernah memandang Tuhan secara langsung. Dia belum pernah experience secara intimate relationship sama Tuhan secara langsung. Tetapi melalui penderitaan ini, Ayub mendapatkan pengalaman pribadi di mana dia bisa sangat intim dengan Tuhan. Dan di atas semua, pengenalan akan Tuhan itu lebih berharga bagi Ayub dari semua berkat yang Ayub punyai atau hilang. Setelah kesengsaraan Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberkati Ayub secara luar biasa. Di Ayub 42, pada akhirnya Ayub kembali mendapat 10 anak, di mana anak-anaknya itu pun tenar di dunia itu, dan diberi kedua kali lipat harta benda dari sebelumnya. Tuhan memulihkan Ayub dan bahkan memberkatinya berlipat kali ganda sebelum dia menderita. Padahal Ayub tidak pernah meminta berkat-berkat ini. Yang kita belajar di sini adalah penderitaan Ayub itu lebih berakar kepada aspek-aspek spiritual. Jadi dia lebih concern tentang relationship dia sama Tuhan daripada aspek-aspek materi yang dia hilang. Dan yang kita belajar di sini adalah setelah masalah spiritual teratasi, Tuhan akan memulihkan juga masalah materi dalam kehidupan Ayub. Jadi di kisah ini kita belajar bahwa di dalam Ayub kita menemukan seorang pribadi yang diberkati dan saleh. Tetapi di akhir kitab Ayub kita juga menemukan seorang yang lebih diberkati lagi dan lebih saleh lagi. Dan pada akhirnya semua serangan setan dan ujian hidup yang dialami Ayub itu membuat dia menjadi manusia yang lebih diberkati dan lebih saleh. Dan dia akhirnya mendapat upah yang besar sebagai seorang pejuang yang memenangkan pertempuran besar demi kemuliaan Tuhan. Jadi kita belajar 3 hal dari sini. Yang pertama, bahwa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan itu untuk kebaikan kita dan rencananya yang lebih besar. Di Roma 8 ayat 28 juga tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia
bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Dia selalu dekat dan menyertai kita bahkan di dalam penderitaan kita. Bahkan ketika kita tidak bisa melihat. Jadi ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, mari kita percaya hatinya Tuhan. Yang ketiga, bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih besar dari semua berkat. Mari kita fokus ke hubungan kita kepada Tuhan. Di dalam penderitaan kita terus berpegang kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita, baik yang spiritual, emosional, bahkan yang materi pun. Karena Ia mampu memberi dan ingin memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita pikirkan ataupun doakan. Jadi sekian sharing hari ini. Saya harap kita bisa belajar dari kehidupan Ayub dan kita bisa implementasikan pelajaran-pelajaran tersebut di dalam hidup kita. Terima kasih, God bless.